Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Mata Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan masuk ke materi yaitu masa kekuasaan VOC. Ini masa kekuasaan VOC. Nah ini VOC itu adalah kongsi dagang milik Belanda. Jadi pertama kali VOC didirikan, nah, tujuannya untuk membantu keuangan Belanda. Jadi Belanda sebagai negara kecil itu sangat beruntung sekali karena mendapatkan yang namanya negara Indonesia sebagai negara jajahan. Ini membantu keuangan Belanda yang sangat minim, jadi sangat besar ya. Jadi keuntungannya sangat besar sekali. Kemudian tujuan VOC yang kedua adalah menyaingi pedagang dari bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain yang datang ke Indonesia itu sangat banyak sekali. Kemudian VOC dibuat atau tujuannya untuk menyaingi pedagang dari negara lain atau bangsa lain, dari Spanyol, Portugal, Prancis dan sebagainya. Itu VOC didirikan untuk menyaingi negara-negara tersebut. Kemudian untuk menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di India Timur. India Timur itu ya maksudnya timur jauh sini, daerah sini, daerah timur. Kalau daerah Eropa itu kan orang-orang barat, bisa disebut seperti itu. Orang timur itu kan mudah untuk, kalau orang Eropa kan orang timur itu lebih percaya unggah-ungguh atau tata krama. Jadi ketika ada yang datang, mereka tidak menyerang, tapi mereka sopan dan baik. Itu kan adab orang-orang timur. Beda dengan orang barat, mereka datang, masuk, tidur, makan seenaknya mereka sendiri, menguasai. Jadi memang kulturnya berbeda. Orang-orang timur itu cenderung lebih lunak, lembut. Sedangkan orang-orang di daerah orang-orang barat itu mereka adalah orang-orang yang keras. Makanya kemudian VOC itu menanamkan kukunya. Mereka pertama kali datang ke Indonesia, kemudian mereka ingin menguasai lahan yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, agar yang namanya Indonesia itu bisa untuk dijajah. Nah, kemudian ini kita masih di tujuan VOC. VOC ini datang ke Indonesia dengan modal yang sangat besar dari penguasa Belanda sana. Jadi penguasa Belanda sana itu memberikan pasukan, memberikan birokrat, memberikan apa yang namanya ya, pelatihan-pelatihan sebagai untuk menjadi anggota VOC. Makanya anggota VOC semakin lama semakin banyak. Tapi pada akhirnya orang-orang VOC karena terlalu banyak orang yang pandai dan kepentingan-kepentingan yang ada, kemudian VOC itu bubar akhirnya nanti karena banyaknya korupsi, korupsi dan nepotisme. Karena KKN itu adalah sesuatu yang menghancurkan kehidupan masyarakat, negara dan bangsa juga. Makanya sebagai generasi muda, mulai dari sekarang jangan pernah korupsi. Korupsi itu bisa korupsi waktu. Saya contohkan korupsi waktu itu ya seperti kalau kalian masuk, utuhnya masuk jam itu kan jam setengah walu lebih masuk. Kalian diberi uang untuk membayar SPP 1 juta, tapi kalian bayarkan 900.000, yang 100.000 untuk kalian sendiri. Nah, itu namanya juga termasuk korupsi. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang kecil dan tapi dampaknya sangat besar. Jangan dilakukan karena sesuatu yang salah pasti akan ada imbasnya untuk kalian. Lanjut kemudian VOC itu mempunyai hak istimewa namanya hak oktorai, yaitu hak untuk mencetak uang sendiri. Jadi uang yang disebarkan di Indonesia itu dulu pernah adalah uang yang berasal dari VOC. Jadi VOC bebas mencetak uang. Jadi ketika mereka ingin mencetak uang, nah, uang itu yang dicetak itu pasti ada yang namanya simpanan. Jadi 1 rupiah yang dikeluarkan itu kalau di Indonesia itu disesuaikan dengan harga emas. Indonesia itu mengeluarkan uang 100.000, maka emas yang disimpan di Bank Indonesia sana, pusatnya sana, itu seharga uang tersebut. Emas itu ada apa ya, balance-nya dia itu. Jadi uang yang dikeluarkan negara itu tidak sembarangan, takut cetak duit untuk orang. Ada nomor serinya. Nah, nomor seri itu adalah nomor seri jaminannya atau penjaminnya. Jadi tidak gampang. Makanya uang palsu keluar itu mudah
karena yaitu uang palsu itu yang pertama kriminal, yang kedua tidak ada jaminannya, yang ketiga adalah penipuan. Nah, seperti itu. Kemudian VOC punya hak untuk memelihara angkatan perang. Bahkan VOC bisa membuat angkatan perang sendiri. Angkatan perang yang dibuat VOC itu ya berasal dari mana? Dari orang-orang Belanda, dari orang-orang Indonesia, dari orang-orang Eropa lain, dari para budak, yang tujuannya untuk digunakan memerangi daerah-daerah yang ingin mereka jajah. Nah, mulane kuwi VOC itu kalau datang ke Indonesia itu dengan sedikit kekuatan, kemudian merekrut orang Indonesia dijadikan pengkhianat negara, kemudian disuruh menyerang bangsanya sendiri dengan bayaran. Kemudian yang ketiga adalah hak memerintah daerah yang diduduki. Jadi VOC itu punya hak untuk melakukan yang namanya pendudukan, penjajahan, diperbolehkan. Memang diperbolehkan untuk melakukan penyerangan. Suatu daerah yang sudah diserang kalah oleh VOC, tunduk membuat perjanjian mereka dengan penguasanya. Daerahmu kita pegang, pajak kita keluar, yang itu semua bisa digunakan untuk membayar utang mereka. Seperti itu. Kemudian hak untuk melakukan monopoli perdagangan. Jadi POC juga diberikan hak yang khususnya itu melakukan monopoli. Monopolinya dalam bentuk apa? Ya monopoli itu hanya barang-barang yang dari VOC saja yang bisa keluar, bisa masuk, atau bisa dijual belikan di pasar. Yang lain tidak diperbolehkan. Itu membuat pedagang-pedagang lain kebingungan. Nah, nanti terjadi banyak pemberontakan karena banyak pedagang yang tidak bisa jualan karena sudah di stok aja semua. Jadi nggak bisa ya kalau seperti itu tidak sesuai. Kemudian masa kekuasaan VOC. Beberapa kebijakan VOC yang pertama kita akan lihat ya, ini ada Hongi. Pelayaran Hongi itu terjadi di dalam Maluku. Nah, pelayaran Hongi tujuannya agar orang-orang Maluku itu tidak melakukan penjualan barang atau rempah-rempah kepada orang-orang yang selain VOC. Jadi kudu ngedol karo wong VOC. VOC muter terus, ya itu kalau ada yang ketahuan mereka sita. Kan terjadi mereka serang, mereka rampas, mereka rampok, dan sebagainya. Ya, pelayaran Hongi adalah pelayaran yang sangat ekstrim itu. Jadi banyak yang tidak sesuai dengan tujuannya. Banyak orang-orang yang tidak menjual kemudian dianggap menjual seperti itu kemudian dirampas barang-barangnya, hasil buminya dirampas, akhirnya tidak apa ya istilahnya menyebabkan rakyat itu marah. Kemudian ada yang namanya kebijakan ekstirpasi atau menebang tanaman rempah yang lebih. Kalau orang VOC itu kebutuhannya hanya 100 kilo, ketika petani itu menanam lebih dari 100 kilo, yang hasilnya lebih dari 100 kilo, sebelum ada hasilnya mereka tebangi dulu. Karena karena apa? Karena yaitu kelebihannya itu pasti akan dijual ke pedagang lain, sehingga mereka tidak akan beli atau tidak akan menjual ke pedagang lain karena sudah dipas sama VOC. Kemudian kontingenten atau kebijakan kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Jadi rakyat itu harus membayar pajaknya itu dalam bentuk hasil bumi. Karena orang-orang Indonesia itu dulu belum begitu mengenal uang. Jadi hasil buminya harus diserahkan ke VOC secara paksa ya sebetulnya. Kemudian verbis leveranti adalah kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Ya ini aja pajaknya sama ini. Ini seperti ini ya. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah Priangerstisel. Priangan. Nah, yang di sini Priangerstisel itu dulu terkenal sekali. Kopi-kopinya ya kopi-kopi Priangan. Makanya sekarang kopi Priangan itu sangat terkenal ya. Ya karena dulu memang kopi Priangan atau Priangerstisel bahan-bahannya atau bibitnya kopi itu dari Eropa sana. Dari Brazil, kemudian dari Amerika. Jadi kemudian ditanam di tanah Priangan. Dulu
jadi survei. Jadi orang-orang Belanda itu nyurvei sih tanaman mana tuh yang cocok untuk menanam kopi. Ternyata daerah terbaik di Indonesia untuk menanam kopi menurut Belanda itu adalah di daerah Priangan. Kemudian dilaksanakan yang namanya Stessel atau penanaman kopi bagi rakyat Pri yang itu sudah bisa kalian lihat materinya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.